kalau rakyat nanti sungguh-sungguh sudah memilih Ganjar Pranowo, menurut pandangan saya ini akan bisa kita melejit lebih baik karena kita dipimpin seorang pemimpin yang sangat komunikatif dan sangat solutif, dan dia punya skill komunikasi yang luar biasa, yaitu mendengar. Ketinggian atau kehalusan jiwa beliau untuk bisa mendekati setiap lapisan masyarakat. Pemirsa, satu hal yang budiman, tamu saya kali ini spesial, Dr. Emrus Sihombing, pakar komunikasi politik, dosen di Universitas Pelita Harapan. Selamat datang ke Main TV. Selamat datang, terima kasih atas undangannya. Silakan diminum dulu. Wah ya, luar biasa. Ini ada juga tulisannya satu hal. Ya. Jadi program acara kita ini satu hal ya. Jadi ya baik. Bung Emrus, saya itu pengen ngajak bicara dengan Anda itu membahas soal kemarin kan waktu pamitan Ganjar Pranowo setelah 10 tahun menjadi gubernur kan. Betul. Kan pamitannya kan luar biasa fenomenal ya. Betul. Nah, saya sebenarnya pengen melihat apa sebenarnya, pengen tahu nih apa makna fenomena perpisahan yang seperti itu dari sudut pandang komunikasi politik. Baik. Saya pikir induknya komunikasi politik itu kan komunikasi. Ya. Artinya menggunakan simbol nonverbal dan verbal dan nonverbal. Nah, justru yang saya melihat yang sangat menarik adalah simbol nonverbal. Kalau verbalnya kan apa yang dipidatokan. Ya. Tapi nonverbal yang sangat luar biasa karena sangat mengharukan. Semua yang hadir di situ rasanya tidak mau melepas Ganjar. Begitu ya. Sangat luar biasa, dan kemudian pun Pak Ganjar juga tampaknya agak tidak enak juga meninggalkan posisi atau keadaan bagaimana kedekatan mereka dengan masyarakat, dengan PNS dan lain-lain sebagainya. Tetapi karena tugas yang boleh jadi akan diemban yang berikutnya demi kepentingan bangsa dan negara, tampaknya secara pribadi dia sangat dekat sekali dengan kelompok masyarakat. Bisa kita lihat ketika video testimoni dari individu-individu masyarakat yang punya pengalaman relasi dengan dia, dan yang diwawancarai atau testimoni itu, kalau para pejabat yang ditestimoni saya kira wajar, misalnya kepala dinas dan lain-lain sebagainya. Tetapi ini adalah masyarakat katakanlah biasa, pengalaman bagaimana mereka berelasi dulu dengan Ganjar ketika masa muda, dan itu ditanya juga ibu-ibu yang ada di situ, dan juga tak kalah pentingnya adalah tokoh agama melakukan testimoni tentang bagaimana sosok dari seorang Ganjar di mata beliau, di mata tokoh agama tersebut. Demikian juga dari berbagai profesi. Saya kira suatu suasana peristiwa yang sangat fenomenal seperti Bang Sahal katakan tadi. Nah, saya melihat dari aspek komunikasi, meta meaning, makna di balik lambang nonverbal sangat mendalam. Hubungan mereka baik dari segi psikologi, kedekatan secara psikologi, maupun kedekatan dari sudut katakanlah sosiologis, interaksi dengan mereka, bahkan juga kedekatan secara budaya. Padahal yang hadir di situ tuh saya yakin adalah berbagai segmen masyarakat, baik dari tingkat sosial, baru maupun dari katakanlah pluralitas, maupun suku, bangsa, dan karena di Jawa Tengah itu pluralitas loh. Saya pikir tidak hanya satu suku Jawa saja di sana. Ambon, saya lihat juga di situ ada Papua. Orang dari kampung saya juga ada di sana. Sangat pluralis. Nah, mereka hanyut semua di dalam suatu suasana keberadaan bahwa Ganjar itu adalah seorang pemimpin. Dan ketika pidato, ini bahasa verbalnya dari Pak Ganjar, dan saya lihat settingnya juga natural. Karena ketika dia berpidato, ini diputar kemana laptopnya ini mau dibaca kan begitu. Artinya tidak memang disiapkan dari suatu kamar tertentu atau dari ruangan tertentu, dia datang sudah siap untuk memperpidatokan. Tetapi bahkan ketika laptopnya pun masih di mana-mana, putar kemana ini katanya membacakan pidatonya, itu menunjukkan bahwa itu adalah tidak dipersiapkan dengan tujuan-tujuan tertentu. Nah, kemudian di dalam pidatonya sangat luar biasa. Saya berpendapat bahwa satu diantaranya adalah hitam putih. Harus jelas kita hitam putih. Ada juga di situ testimoni bahwa dikatakan bahwa Ganjar ini ketika masa mudanya suka cepat, termasuk yang pintar ketika sekolah,
Karena salah satu testimoni mengatakan bahwa dia sering ketika ujian selesai, udah dia selesai, sering godain kita Oh gitu iya, saya katanya. nonton itu. Kata gurunya ya. Jadi dia kalau ada tugas gitu, ada Betul. ujian, dia selesai duluan, baru terus ngerjain godain yang lain, yang teman-temannya yang belum selesai ya. Betul, suka iseng. Suka iseng, ya. Orang yang suka iseng, Bang, secara komunikasi adalah orang yang punya kemampuan komunikasi informal. Kalau orang tidak ada kemampuan komunikasi informal, dia tidak suka iseng itu. Langsung pergi, selesai ya langsung pergi, selesai tugas ya. Jadi sangat individual. Iseng itu adalah suatu dari aspek komunikasi bahwa dia adalah sosok manusia yang ingin berrelasi, berhubungan dengan manusia lain. Coba kalau kita pikir misalnya selesai dia ujian, langsung dia pergi. Selesai kan nggak ada masalah, mendingan saya ke rumah kan begitu. Enggak, suka ngisengin orang di situ dalam arti apa? Bahwa dia ingin membangun relasi sangat dekat dengan manusia lain. Supaya apa? Supaya gap-gap misalnya di antara mereka itu bisa cair sedemikian rupa. Demikian. Nah ini poin menarik nih soal keisengan sebagai pertanda keinginan dan kemauan untuk menjangkau publik ya, menjangkau sesama, menjangkau yang lain ya. Betul. Kan Pak Ganjar dalam momen yang sama kan juga bikin status di tweet. Dia nge-tweet tentang bagaimana Mas Ganjar menggunakan medsos ya, Twitter sebagai sarana untuk tadi itu komunikasi dengan warganya, gitu kan. Nah, ini kan menarik. Jadi di satu sisi Mas Ganjar sebagai sosok gubernur yang katakan aja track record-nya ya kita bisa lihat lah prestasi-prestasinya kan luar biasa. Tapi di sisi lain kemampuan juga untuk mendengar, kemauan dan kemampuan untuk mendengar warganya itu betul-betul dia memanfaatkan medsos gitu loh. Jadi saya mendalami komunikasi S1, S2, S3 komunikasi dan puluhan tahun jadi dosen, begitu ya. Jadi ketika seseorang itu punya skill communication atau kemampuan komunikasi, itu dia harus mampu berbicara, artinya public speaking, retoris. Baru kemudian adalah dia mampu menulis. Tapi yang tak kalah pentingnya mampu mendengar, menyimak. Nah banyak pemimpin yang jago retoris. Ya kan, saya kita sebutlah ada tokoh itulah bagaimana dia menjalin pesan-pesan komunikasi sehingga orang bisa terbius dengan pesan-pesan komunikasinya, kan begitu. Tetapi Ganjar di samping dia mempunyai kemampuan retoris yang persuasi, yang rendah hati, dia memiliki kemampuan mendengar. Nah, saya melihat itu ketika dia bergabung atau mendekati anak-anak dan lain-lain sebagainya, tidak gampang seorang dewasa kalau dia tidak berempati terhadap anak kecil. Dan itu saya pikir yang boleh jadi itu dalam video itu bagian terkecil daripada hidup beliau ketika berrelasi dengan anak-anak kecil misalnya seperti itu. Nah ini menunjukkan bahwa ketinggian atau kehalusan jiwa beliau untuk bisa mendekati setiap lapisan masyarakat. Saya melihat ketika juga anggota DPR dia memberikan argumentasi dan lain-lain, tidak apa-apa ya, sekaligus boleh saya buka di sini. Saya pernah bersama dia kok di DPR. Jadi tanda kutip menarik kalau ada. Jadi saya pernah bersama dia lah. Ada hampir 1 tahun itu. Tapi boleh jadi Pak Ganjar udah lupa itu. Nah, kenapa saya bersama dia ketika saya dulu penelitian tentang doktor saya di DPR. Ketika dia berdebat sistematis, tegas, berani, tetapi dengan batas kesopanan. Tidak pernah keluar diksi-diksi yang sifatnya menyakiti hati orang. Nah ini kelebihan dia. Baru kemudian kembali kepada apa acara yang di perpisahan yang kemarin, saya pikir dia adalah orang yang berempati dan kemudian diakui. Dan ketika itu dia datang ke tempat Bapak Presiden Joko Widodo, melihat suatu jalan tertentu, Pak Joko Widodo mengatakan begini, kok sejak kecil saya jalan ini nggak pernah beres sampai sekarang nggak beres katanya gitu kan? Ada itu. Dan Ganjar yang ngomong itu dalam sambutannya kan gitu. Saya bilang ke Bapak Presiden, saya yang bertanggung jawab karena itu adalah jalan provinsi Pak. Jadi saya yang salah katanya. Jadi artinya bahwa Ganjar ada orang yang berani mengatakan kekurangannya, kelemahannya, tapi juga menunjukkan kinerjanya. Memang pemimpin yang baik harus begitu. Kenapa saya mengatakan begitu? Tidak ada pemimpin yang tidak punya kelemahan. Tidak ada pemimpin yang tidak punya kekurangan. Nah, ketika Pak Presiden mengatakan itu, dia langsung, Pak, saya yang bertanggung jawab. Saya yang salah di situ. Luar biasa. Nah, itu saya pikir pemimpin yang baik, terutama di masa milenial. Dan kemudian pemakaian sosial media.
dari semua gubernur yang ada di Indonesia yang sangat familiar dengan sosial media dan menjawab langsung pertanyaan-pertanyaan daripada masyarakat, hanya Ganjar. Baru kemudian ada saat saya ikuti betul itu kemarin acaranya itu melalui salah satu radio swasta ketika live langsung seperti live dia begitu selesai acara live dengan radio dia wajibkan semua kepala dinasnya adalah harus masuk ke sosial media dan harus dijawab setiap pertanyaan masyarakat yang masuk ke handphone kepala dinasnya ya sosial medianya melalui handphonenya gitu kan, dan itu menjadi ukuran bagi dia. Kalau misalnya katakanlah bahwa karena setiap dialog dengan sosial media itu oleh kepala dinasnya masuk juga ke otomatis masuk kepada semacam servernya beliau. Nah di situ dia kontrol. Kalau tidak dijawab dan tidak disolusikan, langsung dia panggil, dia katakan apa sudah bosan menjadi kepala dinas. Nah itu bagus sekali. Jadi bukan hanya mendengar demi mendengar saja ya, tetapi action. Tapi orientasinya ke solusi ya. Iya betul sekali. Jadi dengan mendengar seperti itu juga diambil actionnya, yaitu dia tegur itu kepala dinasnya. Dan menurut saya, kalau itu dilakukan nanti presiden kita yang akan datang yang berikutnya, saya pikir sustainable pembangunan dibuat oleh Pak Joko Widodo semakin baik, semakin sempurna. Karena bagaimanapun kepemimpinan Pak Joko Widodo sudah sangat bagus, tidak tertutup kemungkinan ada kekurangan. Dengan adanya, kalau rakyat nanti sungguh-sungguh sudah memilih Ganjar Pranowo, menurut pandangan saya ini akan bisa kita melejit lebih baik karena kita dipimpin seorang pemimpin yang sangat komunikatif dan sangat solutif dan dia punya skill komunikasi yang luar biasa, yaitu mendengar. Oke. Nah ini poin yang menarik dan juga tadi ketika Bung Emrus menyebut soal Jokowi ya. Nah ini saya jadi teringat nih bahwa Pak Ganjar ini kan pamitan tapi bukan untuk berhenti. Iya. Beliau pamitan kepada rakyatnya di Semarang. Betul. Untuk berlari lebih kencang. Betul. Ya kan? Ada yang bilang gini, Pak Ganjar itu pamit untuk berlari lebih jauh dan itu ada ininya Bung Emrus, ada video ya. Pak Ganjar bilang wus wus wus. Nah gitu. Nah ini kan saya pengen mengaitkan dengan Pak Ganjar sekarang sebagai capres, ya kan? Dan apa ya kesiapan dan arah Pak Ganjar untuk menjalani multiverse politik lah, gitu ya. Dari yang tadinya gubernur kemudian sekarang capres, lebih luas lah ininya, wilayah bermainnya. Gitu. Kan ini kita selalu bicara mengenai keberlanjutan. Nah keberlanjutan. Capres yang pemimpin yang akan datang itu harus meneruskan Pak Jokowi karena jangan mulai dari nol gitu kan. Nah ini menurut Anda gimana itu soal Ganjar dan keberlanjutan itu? Baik, sebelum saya ke sana sebenarnya siapapun presidennya yang sedang berkuasa tidak harus di berkelanjutan. Tetapi karena pembangunan yang dibuat Pak Joko Widodo sangat bagus sekali. Jadi tidak boleh tidak kita lanjutkan. Ini bukan soal keinginan Pak Joko Widodo. Berkelanjutan ini adalah keinginan bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan. Nah, kalau kita lihat track record daripada pembangunan dibuat Pak Joko Widodo kan sangat luar biasa. Coba kita lihat misalnya pembangunan tol, baru kemudian di masa krisis kita lihat dulu sebelum kita katakan. Jadi bukan sekedar berkelanjutan keinginan Pak Joko Widodo, enggak. Tapi keberlanjutan karena untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Jadi acap kali orang melihat seolah-olah keberlanjutan itu keinginan Pak Joko Widodo, kan begitu. Itu salah besar. Tapi ini adalah keberlanjutan karena untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan kesejahteraan rakyat. Nah, coba kita lihat misalnya, ketika COVID-19 berlangsung, gitu ya, bisa nggak di bawah kepemimpinan Pak Joko Widodo teratasi semua? Sembako teratasi semua. Baru ketika mengatasi COVID-19, kita kan gas rem. Bagus sekali pola itu. Dan kita artinya kita tidak kolaps secara ekonomi. Kita bisa berjalan dan sampai sekarang bahwa sembako masih bisa tercapai. Bahkan dikatakan bahwa akan mungkin ada krisis ekonomi akibat ternyata kita sekarang nggak ada krisis tuh. Itulah kehebatan Pak Joko Widodo dan segala pembangunan. Salah satu pembangunan yang dilakukan oleh Pak Joko Widodo yang sangat fenomenal yaitu pluralitas, kebinekaan kita. Jadi dia pemimpin untuk semua golongan. Jadi ada pemimpin misalnya seolah-olah ucapannya untuk pemimpin semua golongan, padahal kenyataannya tidak. Kalau Pak Joko Widodo enggak lah. Jadi kepemimpinan untuk. Nah, oleh karena itulah, maka pemimpin berikutnya untuk demi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara,
Saya berpendapat bukan keinginan Pak Joko Widodo, tetapi untuk mengutamakan kesejahteraan rakyat, maka diperlukanlah sustainable pembangunan pemimpin berikutnya. Kenapa? Karena masih harus berganti pemimpin kita. Karena menurut Undang-Undang Dasar 45, 2 periode kan, nggak boleh 3 periode. Jadi oleh karena itu, bahwa Pak Joko Widodo pemimpin konstitusional. Konsekuen dia dua periode. Kalau ada yang mewacanakan 3 periode orang lain itu, bukan Pak Joko Widodo. Dan sudah dia mengatakan itu. Nah, kenapa perlu di-sustainable? Karena untuk kesejahteraan rakyat. Lalu siapa yang bisa melanjutkan sustainable itu? Menurut saya, hanya ada pada diri Ganjar Pranowo. Alasannya apa? Kan begitu. Ini alasan yang sangat logik. Jadi tidak sekedar misalnya katakanlah karena sentimen dengan sentimen positif saya dengan Pak Ganjar, tidak. Kenapa Ganjar? Karena pertama dia adalah satu partai, satu ideologi, satu perjuangan politik. Gaya kepemimpinan yang sama. Kemudian adalah politik yang pola yang dipakai sama dengan Jokowi, yaitu belusukan dan menemui rakyat. Dan Pak Jokowi dulu sudah mengatakan itu ya. Pak Ganjar ini suka menemui masyarakat dan bahkan Pak Ganjar mau makan bersama loh Pak dengan orang-orang kecil. Jadi artinya apa? Persoalan makro dia lakukan, persoalan pribadi, personal yang sangat dekat. Jadi oleh karena itulah, karena alasan itu, maka dialah satu-satunya yang bisa melanjut. Tidak mungkin Ganjar Pranowo tidak melanjutkan. Kenapa? Karena dia satu partai, Pak. Jadi yang rugi nanti PD Perjuangan juga. Karena mereka satu rumah. Tapi kalau nanti pemimpin kita bukan Ganjar Pranowo, kecil kemungkinan, bahkan mendekati nol, melanjutkan pembangunan Joko Widodo. Kenapa? Sekalipun si kandidat tersebut mengatakan, wah kita lanjutkan. Ketika dia jadi pemimpin, Pak, dia akan jadi dengan dirinya sendiri. Karena apa? Karena ingin dong 2 periode dia. Kalau nanti dia melanjutkan kepemimpinan Pak Joko Widodo dengan berbeda partai, orang kan bilang, kamu pemimpin di bawah bayang-bayang Joko Widodo. Tetapi kalau Ganjar bukan di bayang-bayang Joko Widodo, tapi karena memang mereka satu rumah, satu perjuangan. Jadi satu ideologi, satu garis politik. Jadi saya kira lebih pasti. Jadi kalau ada orang mengatakan calon lain lebih sustainable, saya questionable. Karena begitu dia jadi presiden, Pak, dia akan jadi dengan dirinya. Nah, tapi ini menarik nih soal kecocokan antara Ganjar sebagai pemimpin masa depan dengan soal keberlanjutan tadi ya. Ya. Kan katakan aja Prabowo dan timnya kan juga sekarang mengklaim sebagai yang juga akan menjamin keberlanjutan itu. Nah, menurut Bang Amrus gimana soal klaim itu? Kan apakah ini sesuatu yang kemudian dipertanyakan atau bagaimana? Itu soal Prabowo yang juga mengklaim keberlanjutan itu. Saya termasuk yang mempertanyakan itu. Kenapa? Kan sebegitu. Kan Prabowo ini kan kawan bersaingnya lah kita sebut ya ketika pemilu 2019 kemarin, kan begitu. Dan tiba-tiba mau jadi bagian dari atau menjadi pembantu Pak Joko Widodo, kan begitu. Nggak mungkin dia mengatakan saat ini dan dia akan bagian dari pemerintahan mengatakan bahwa tidak berkelanjutan. Kalau katakanlah misalnya dia bawa tagline perubahan seperti Bung Anies misalnya. Kalau dia katakan berarti apa mau dirubah? Berarti gagal sendiri dong dia Kementerian Pertahanan, kan begitu. Nggak mungkin dia melakukan itu. Yang kedua, karena memang kita lihat simpati masyarakat terhadap Jokowi itu luar biasa loh. Ketika mereka pergi atau Pak Joko Widodo pergi berkunjung kemana, kalau boleh semua rakyat itu ingin berbondong-bondong menemui dia lah. Karena protokol lah saya pikir maka terjadi. Jadi andaikan dilepas itu, saya kira bisa luar biasa itu sambutan itu. Nah, Prabowo menangkap peluang itu. Di samping saya katakan tadi, karena dia bagian dari pembantu presiden mau tak mau, kan? Nah, jadi ini dimanfaatkan sehingga apa? Maka muncullah foto-foto tentang Prabowo dan Joko Widodo. Kan Pak Joko Widodo juga mengatakan itu juga, foto saya ditempel di mana-mana gitu dan lain-lain sebagainya gitu kan. Jadi artinya bahwa tim Prabowo atau siapapun yang timnya Prabowo atau yang simpati dengan Prabowo memanfaatkan peluang itu. Maka oleh karena itu saya pikir nanti ketika nanti sudah definitif siapa calon presiden kita dan Prabowo dan Joko Widodo, menurut dari aspek komunikasi politik saya berhipotesa pasti ada di garis Ganjar
Pranowo. Tidak mungkin berpaling dari situ. Tidak mungkin berpaling dari situ. Jadi kalau ada orang menggadang-gadang, wah akan ke Prabowo, tidak gitu, tidak. Saya sampai sekarang saya berani mengatakan itu. Kenapa? Karena memang dua sosok ini homogen. Kepemimpinannya sama dan dekat secara psikologis maupun sosiologis. Dan kemudian hubungan keluarga mereka juga dekat sekali antara ibu negara dengan istrinya Pak Ganjar, sangat dekat sekali. Jadi semua dimiliki. Jadi oleh karena itu, karena terjadi homogenitas pada level politik maupun pada level personal, saya kira tinggal tunggu waktu. Misalnya mengatakan Jokowi, Ganjar pilihanku, tapi nggak mungkin kan dikatakan karena dia presiden kan, begitu kan? Betul. Tetapi dengan simbol-simbol bisa saja itu nanti tersampaikan. Demikian. Dan ini kan momen yang sebentar lagi kan akan ada debat capres dan sesuatu yang memang mengharuskan capres itu menunjukkan bukan sekedar gimmick ya, tetapi harus menawarkan apa sih sebenarnya yang ingin dia tawarkan kalau menjadi presiden kan gitu. Jadi ini soal gagasan, soal adu program, soal apa. Disitulah kira-kira kaum Gen Z dan milenial akan ngelihat ya, para swing voters itu akan, oh ini nih yang paling cocok buat kita, gitu-gitu kan. Dari aspek komunikasi gabungan dari dua-duanya, gimmick sama program. Karena generasi muda juga muncul ingin juga mengaktualisasikan dirinya kan. Gimmick itu suatu hal yang penting bagi mereka, gaya penggunaan diksi kata dan lain-lain sebagainya. Generasi muda tidak boleh lagi kita saudara-saudara yang terhormat, atas kehadirannya kami ucapkan, tidak lagi mereka bosan ditinggal. Jadi artinya generasi Z ini atau dan milenial ini, mereka juga butuh gimmick dan dimiliki oleh Ganjar Pranowo dari segi gaya. Betul. Gaya anak muda kan dia. Coba perhatikan deh, sambil jalan, sambil senyum dan lain-lain. Ditambah lagi kemampuan dia nanti menawarkan yang sangat rasional buat mereka. Kenapa? Karena Ganjar sudah punya pengalaman memimpin daerah. Dia tahu, karena di daerah mereka juga, di daerah Jawa Tengah juga ada di situ generasi muda kan. Jadi kombinasi dari dua-duanya itu, gimmick dan program, tentu yang terukur, yang operasional gitu ya, saya kira dimiliki Ganjar. Oleh karena itu saya pikir dia akan menjadi pemimpin nanti, begitu nanti PDI Perjuangan dan teman-teman koalisi itu memutuskan siapa calon wakil presidennya. Dan saya harus katakan juga Bang, yang lebih stabil sekarang koalisi adalah koalisi PDI Perjuangan dan P3 sama Perindo sama Hanura. Lebih stabil. Coba kita lihat koalisinya koalisinya Prabowo. Itu Muhaimin udah pindah itu. Tidak stabil, unstabil. Baru kemudian apalagi lebih bergejolak lagi koalisi perubahan. Lebih bergejolak lagi. Jadi satu-satunya sekarang dari 3 koalisi ini yang lebih stabil adalah PDI Perjuangan atau koalisi yang mengusung Ganjar Pranowo. Kenapa? Kan begitu. Di koalisi ini ada pemimpin yang tegas. Sekalipun mereka berdialog mengambil keputusan katakanlah dalam kampanye atau dalam apapun nanti katakanlah mengusung calon wakil presiden, pemasangan diputuskan oleh Bu Megawati sebagai hak prerogatif gitu ya. Nah, ada pemimpin coba di koalisi perubahan nggak ada pemimpin di situ. Iya kan? Sama. Bahkan Anies Baswedan tampaknya tidak jadi pemimpin di situ karena dia harus nurut, saya melihat ya dari bahasa nonverbal, karena bagaimana siapa itu namanya Nasdem, ketuanya Surya Paloh, dia kan yang mendekati Muhaimin dan di wacana media tampaknya dia mengambil keputusan. Apakah Anies Baswedan mengambil keputusan? Maka oleh karena itu saya terus terang, andaikan dia jadi presiden nanti, tanda kutip yang menurut saya dia akan menjadi pelaksana daripada partai pengusungnya. Iya, tidak bahkan bisa spesifik pelaksana dari keinginan Surya Paloh dan kawan-kawan. Gitu. Dan saya terus terang, mohon maaf, saya masih meragukan itu. Kenapa? Karena PKS sampai sekarang belum menyatakan secara definitif sekali, gitulah, sekali. Belum, masih bisa bergeser ini. Dan kemudian bahwa dengan keluarnya katakanlah Demokrat, itu membuat posisi PKB dan Muhaimin semakin tinggi. Nah, sebagai politician, Muhaimin dan PKB, mereka baca, boleh jadi mereka minta sekarang wakil presiden, setelah itu bisa beberapa jabatan menteri. Kenapa? Kalau saya keluar kalian nggak dapat.
nggak jadi ngusung. Jadi bargaining position daripada Muhaimin lebih tinggi sekarang. Nah, kalau tidak tercapai nanti keinginan bisa bergeser mudah. Saya kira Muhaimin relasinya dengan PDI Perjuangan sangat bagus, relasinya dengan Prabowo juga masih bisa. Nah, oleh karena itu koalisi perubahan ini saya kira bisa sekarang sudah berada di tangan oleh Muhaimin PKB karena dia penentu dan juga di tangan PKS. Satu pun bergeser mereka kan nggak jadi. Ya. Tapi kalau Nasdem udah pastilah mengusung. Kalau PKB sama Nasdem sudah sekarang. Cuma itu udah memenuhi syarat. Betul. Cuma PKB kalau dia kabur. Iya betul, itu ya maksud saya. dapat tiket. Itu maksud saya. Jadi tiketnya kurang. Iya, betul. Nah, andai keluar PKS masih aman kan Ya, begitu. masih aman. Betul. Betul. Oke, ya. Terima kasih Bung Emrus, pemirsa. Sampai di sini dulu diskusi kita dan kita bertemu lagi di episode selanjutnya.